Jadi pada sesi ini saya diminta untuk diskusi dengan Bapak Ibu semua terkait dengan penyusunan atau penulisan usulan untuk S3 ya, atau how to write a PhD proposal ya. Nah, untuk mengawali, tolong tuliskan di buku Anda, di kertas Anda, coba Anda pikirkan kalau sepemahaman Anda sampai saat ini, apa saja sih bagian-bagian yang esensial dalam sebuah proposal S3? Satu. Terus yang kedua, kalau sepemahaman Anda sampai sekarang ini, apa saja kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang harus kita cermati saat kita menulis sebuah usulan untuk S3. Ya, 5 menit, tolong Anda tuliskan sepemahaman Anda saja, nggak perlu dikumpulkan, nanti cukup untuk Anda sendiri saja, nanti kita diskusikan ya. Jadi tolong tuliskan jawaban Anda terhadap 2 pertanyaan ini. Yang pertama, menurut Anda bagian-bagian esensial dari sebuah usulan S3 itu apa saja? Terus kedua, itu dari teknisnya ya. Kemudian yang kedua adalah kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip apa yang perlu kita ikuti saat kita menuliskan sebuah usulan S3. 5 menit kita diskusikan. Menit. Kita akan bahas bersama-sama apa yang Anda tuliskan di situ. Yang pertama kita akan menjawab dulu yang pertama, jadi bagian-bagian apa saja yang menjadi bagian dari sebuah usulan untuk S3 ya. Nanti kita akan berurutan saja. Mic-nya bisa dioper Mas ke pojok belakang dari ujung ya. Jadi nanti tolong Anda sebutkan satu saja bagian yang menurut Anda esensial. Terus kemudian oper ke sebelahnya, kalau sudah disebut sama teman yang sebelahnya nggak usah disebut lagi, cari yang baru, oke? Mulai dari ujung di sana, problem atau masalah, oke? Berikutnya. Kemudian mungkin pertanyaan penelitian. Research questions, oke? Berikutnya. Literatur review. Literatur review, berikutnya. Hipotesis. Apa? Hipotesis. Hipotesis, oke? Metodologi. Metodologi. Okay. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Kerangka konsep. Kerangka konsep. Variabel penelitian. Variabel penelitian. Definisi operasional variabel. Definisi operasional penelitian. Pendanaan mungkin. Pendanaan. Ini sudah mendekati pas ini, benar lagi. Silakan. Waktu pelaksanaan. Apa? Waktu pelaksanaan. Pelaksanaan ya, benar-benar mendekati pas ini. Sudah semuanya, Pak. Sudah pas. Oke. Masih ada atau sudah pas juga? Bahasanya aja yang beda mungkin ya. Rancangan operasional dari penelitian termasuknya di dalamnya metode, mungkin bahasanya aja yang beda. Oke. Latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian. Jadwal penelitian. Ya tadi ada rencana. Ini udah mulai agak mirip-mirip. Jadi sudah saturasi kalau dalam kualitatif ini udah saturated. Nah di sini mungkin sebelum kita masuk pada bagian teknisnya yang ingin saya diskusikan dengan Anda adalah sebenarnya untuk apa sih apa yang kita maksud dengan sebuah PhD proposal, apa yang kita maksud sebuah usulan S3 gitu. Nah jadi intinya di sini adalah ini adalah sebuah outline, sebuah gambaran dari project ya riset yang Anda usulkan, yang dirancang untuk bisa ya dengan jelas mendefinisikan pertanyaan yang ingin Anda jawab dan pendekatan yang akan Anda lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Terus di situ juga elemen yang sangat penting itu juga proposalnya atau usulannya itu dirancang sedemikian rupa sehingga dia meng-highlight atau menekankan kebaruan ya atau keaslian atau kemaknaan dari penelitian Anda ya. Itu poin yang kedua untuk ininya. Dan yang ketiga juga dalam proposal itu di situ pada intinya juga menjelaskan bagaimana apa yang Anda lakukan ini nanti berkontribusi atau menambahkan
pada body of knowledge atau pada literatur-literatur yang sudah ada saat ini. Tambahannya apa? Nilai tambahnya terhadap yang sudah ada itu apa untuk ini. Dan yang terakhir di sini sebenarnya yang elemen yang sangat penting adalah meyakinkan, ya, mempersuasi supervisor yang potensial atau mungkin kalau ini untuk beasiswa juga bisa jadi penyandang dana mengenai kepentingan dari penelitian yang akan Anda usulkan ini dan mengapa Anda orang yang tepat untuk melakukan ini. Bisa dipahami poin-poin ini? Ya. Jadi ini konsep dibalik usulan S3-nya, ya. Dibalik berbagai elemen-elemen yang ada, 4 hal ini penting, ya. Dan ini yang harus bisa diwujudkan dalam dokumen yang disebut sebagai usulan S3 atau PhD proposal tadi, ya. Jadi tidak sebatas seperti research proposal yang pada umumnya, tapi di sini juga tadi untuk mengkomunikasikan banyak hal yang itu penting bagi seorang untuk menilai kira-kira apakah ini bisa kita terima atau tidak, entah sebagai supervisor atau sebagai penyandang dana atau sebagai pengelola program. Ya, itu poin-poinnya. Nah, kemudian tujuannya sendiri ada beberapa tujuan ya untuk lebih menekankan lagi apa sih yang ingin kita dapatkan dari usulan Anda itu, ya. Dan ini kalau saya bicara seperti ini sifatnya generik ya. Ini bukan berarti prodi S3 FK UGM begitu. Karena kemarin saya diskusi dengan pengelola, tentunya kita di sini juga tidak bisa, ini banyak sekali ya 75 sekian itu tidak bisa masuk semua. Jadi artinya bahwa usulan itu bisa Anda masukkan kemana saja, tidak hanya harus ke prodi F3 UGM, tapi bisa juga ke prodi S3 di tempat-tempat lain. Jadi apa yang kita sampaikan di sini tidak spesifik untuk prodi S3 FKUGM, tapi kita coba segenerik mungkin sehingga bisa dipakai di sini maupun kalau nanti mengajukan prodi-prodi yang lain, ya kita coba cari yang agak sebanyak generik. Nah, secara generik seperti ini. Jadi dengan usulan itu nanti kami di prodi bisa mengakses, menilai kualitas dan juga originality dari gagasan Anda, seberapa original, ya. Juga skills Anda dalam critical thinking. PhD itu kan intinya nanti adalah critical thinking, pemikiran kritis. Ya. Dan pemikiran kritis itu bisa kita baca dari tulisan Anda di usulan S3 Anda. Seberapa kritis Anda itu terwakili atau tercermin dari tulisan Anda di usulan itu gitu untuk ini ya. Itu kelihatan apakah superficial ataukah sangat mendalam, itu kelihatan di situ untuk ininya. Dan juga visibility. Seberapa mungkin sih penelitian ini akan dijalankan oleh Anda dalam jangka waktu yang sudah disepakati, katakan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengakses pemahaman Anda dalam area yang dimana Anda ingin meneliti, seberapa jauh bekal Anda untuk mau melakukan penelitian ini, ya, dan juga sejauh mana pengetahuan Anda mengenai literatur yang ada. Itu bisa kita nilai. Apakah ini miss banyak literatur yang penting-penting misalnya, berarti sebenarnya tidak terlalu menguasai. Itu akan kelihatan dari usulan Anda, ya. Kemudian juga untuk dari kami sendiri untuk menilai apakah kita punya supervisor, ya, pembimbing yang kira-kira potensial dan bisa untuk membimbing topik ini, ya. Karena juga tidak FKUGM fakultas yang besar, tapi tentunya tidak semua topik itu bisa kita tangani, ya. Masing-masing universitas itu punya expertise yang berbeda-beda, sehingga juga bagi kita untuk melihat kira-kira kalau di sini apakah nanti yang bersangkutan akan bisa mendapatkan bimbingan yang optimal, atau bisa jadi kita mengatakan ini tempatnya bukan di sini, ini mungkin lebih tepat kalau di UI atau di UNR atau di ITB dengan melihat usulan Anda. Bukan berarti kita bisa melakukan semuanya. Kita juga punya keterbatasan expertise di sini untuk ini. Terus yang terakhir di situ adalah untuk mengkomunikasikan passion Anda terhadap subjek penelitian Anda, terhadap topik penelitian Anda, memberikan argumentasi yang persuasif mengenai proyek yang ingin Anda lakukan. Yang terakhir ini yang paling susah, dan ini sebenarnya malah justru yang sangat penting. Dan ini kalau saya, ini pengalaman pribadi saya, dulu waktu saya persiapan untuk S3 seperti ini, seperti yang Anda lalui, kemarin saya cerita saya di Belgia, dalam waktu 6 bulan, saya tulis sebuah proposal, saya submit ke profesor saya waktu itu. Terus kemudian dia memberi email, nanti hari Rabu kalau nggak salah sore kita ketemu, kita bahas proposalnya. Saya udah siap-siap mati-matian karena yakin pasti akan dikritisi macam-macam masalah metode dan seterusnya.
Masuk ke situ, dia mengembangkan proposalnya bersih tanpa coretan apapun. Dia mengatakan scientifically excellent but very boring. Itu sakitnya itu kan di sini kan. Sudah mati-matian habis-habisan secara metodologi, saya rasa nggak ada apa-apanya yang dia menurut dia itu lemah atau kekurangan, tapi menurut dia ini satu proposal yang boring. Tidak ada passion di situ untuk mananya. Bahwa ini sangat teknis, sangat dry, ya memang oke, penelitian yang baik-baik saja, tapi orang juga tidak akan excited, dan itu percuma. Karena nanti pun juga kalau kita publish juga susah untuk masuk ke jurnal, karena editor juga mencari paper yang sifatnya itu exciting gitu. Bukan sewaktu yang biasa-biasa saja, meskipun secara metodologi dan sebagainya itu nggak ada masalah. Tapi di situ tidak ada passion, tidak ada excitement, nothing gitu untuk ini. Sehingga percuma Anda lakukan gitu untuk ini. Yaitu pukulan yang sangat telak, itu kan nggak pernah diajarkan di mana-mana. Taunya kita kan ya desain itu seperti ini, sampling seperti ini, instrumen seperti ini, dan seterusnya. That's not enough untuk sebuah S3. Harus ada passionnya. Dan passion itu ternyata juga sangat penting karena S3 itu bukan hal yang mudah. Jatuh bangunnya itu banyak sekali. Artinya kalau Anda nggak passionate, begitu Anda jatuh, Anda nggak akan bangkit lagi. Anda gampang nyerah. Tapi kalau Anda cinta mati habis-habisan sama topik ini, meskipun Anda bolak-balik ditembak sama supervisor dan seterusnya, Anda akan bangkit lagi gitu. Jadi dicari memang sewaktu yang kelihatan, oh ini Anda cinta mati sama topik ini. Serius untuk ini. Itu yang kita lihat. Ini orangnya memang sekedar hanya ini saja sambil lewat cari gelar dan sebagainya, atau memang cinta mati sama topik ini. Sehingga kalau nanti dia jatuh habis-habisan itu tetap masih bisa bangkit. Karena akan jatuh. Karena tidak akan mulus, akan banyak masa-masa yang sangat sulit untuk ini. Dan itu bisa dilalui kalau kita punya passion. Kalau kita sebenarnya ya tidak terlalu passionate, ya sudah kita nyerah gitu saja, ya sudahlah, nggak jadi S3 buka minimarket atau apa gitu, nggak apa-apa, nggak paten gitu untuk ininya. Itu kalau nggak ada passionnya gitu. Jadi jangan remehkan poin yang keempat itu. Saya jatuhnya justru di situ di awal. Jadi saya selalu sampaikan juga ke yang para calon-calon ini bahwa passion itu penting untuk Anda bisa komunikasikan di situ betapa exciting penelitian ini. Bukan hanya penting tapi exciting untuk ininya. Karena itu juga nantinya S3 sekarang di Indonesia juga minimal Anda publikasi internasional ya. Dan publikasi internasional itu susah sekali Anda tembus kalau Anda tidak menghasilkan sesuatu yang exciting. Jadi dari awal kalau sudah nggak exciting ya mending nggak untuk ini. Mending Anda cari sampai Anda menemukan sesuatu yang itu exciting. Oke? Cukup jelas? Ini ada yang mau ditanyakan terkait dengan poin-poin ini? Oke. Nah, kemudian kalau secara bagian-bagian tadi Anda sampaikan itu sangat tergantung nanti Anda masukkan itu ke prodi universitas yang mana. Masing-masing akan punya pedoman guideline sendiri untuk usulan sebuah proposal S3. Oke. Namun secara generik ya kurang lebih tidak terlalu bervariasi dari garis besarnya ya. Tentu ada judulnya, ada abstraknya, ada bagian pendahuluan, introduction, ada literature review, ada method, ada referensi. Itu hal-hal yang sifatnya generik. Tapi tentunya untuk masing-masing universitas akan ada variasi-variasi yang itu harus Anda pelajari kalau Anda memang mau submit ke prodi tersebut. Mereka pakai template seperti apa, form seperti apa. Di sini juga ada juga pedoman untuk disertasi S3 di FKUGM ada. Kalau memang mau dimasukkan di sini pelajari itu begitu. Tapi sekali lagi karena kita yang menyampaikan yang sifatnya generik, ini yang generik dulu saja dan hanya ingin memberikan penekanan-penekanan pada masing-masing bagian ini ya. Jadi untuk masing-masing ini apa penekanan-penekanannya? Yang pertama adalah untuk title and abstract. Nah, yang pertama adalah namanya judul itu nanti bisa berubah. Ya, jadi jangan terlalu khawatir masalah judul. Ya, karena itu tidak akan terkunci antara apa yang ada di proposal saya dengan apa yang akhirnya ada di disertasi saya itu berubah 180 derajat. Karena pada saat Anda melakukan penelitian S3 yang dicari adalah Anda melakukan penelitian di arena yang itu memang belum diliti orang lain kan. Itu hutan belantara. Jadi Anda nggak bisa mengantisipasi 100% apa yang akan terjadi dan apa yang Anda bisa lakukan. Akan ada perkembangan-perkembangan sehingga suatu saat nanti baru Anda sadar loh ternyata sudah berbeda sekali sama yang dulu gitu. Jadi yang namanya judul itu bisa akan berubah
Namun intinya adalah dalam judul itu sedapat mungkin Anda masukkan kata kunci yang itu bisa menyambungkan Anda terhadap supervisor yang potensial. Dan juga pada funding scheme yang potensial, tergantung Anda melemparnya ke beasiswa, skema beasiswa apa misalnya, skema beasiswa tertentu kadang-kadang ada penekanan pada topik-topik tertentu, itu tergantung skemanya. Kalau nggak ada generik ya sudah, berarti Anda nggak perlu mikir pada keywords, tapi pada supervisor itu penting, ya. Karena di sini peran supervisor itu jauh lebih penting daripada kalau pada saat Anda S2. Hubungan antara supervisor dengan mahasiswa S3 itu sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah S3, sehingga Anda harus mencari supervisor yang memang potentially cocok gitu untuk ini ya. Nah, untuk itu Anda harus mempelajari calon-calon potential supervisor. Mereka topik-topiknya itu, expertise-nya itu, kata kuncinya apa, sehingga di judulnya itu nyantol, sehingga pada saat Anda nanti masuk itu pengelola akan melihat, oh ini ada potential supervisor di tempat kita untuk topik ini. Dari judulnya udah kelihatan untuk ini. Karena juga kalau usulannya banyak, kadang-kadang kita juga tidak punya waktu terlalu lama untuk melihat keseluruhan, tapi dari kalau judulnya saya sudah kelihatan itu cepat gitu Pak. Oh dari judulnya, oh ini prof ini bisa bimbing, oh ini prof ini bisa bimbing untuk ini ya. Jadi coba Anda masukkan di judul itu keywords ya, yang itu memang akan nyantol ke potential supervisor. Dan juga pastikan bahwa judul itu tidak hanya mendeskripsikan topiknya, tapi juga ada indikasi pendekatannya. Ya, jadi karena itu menyangkut pada tadi kembali lagi pada supervisor juga atau pada kapasitas prodi untuk mensupport pendekatan apa yang Anda lakukan di situ. Misalnya apakah itu mixed method atau kualitatif atau kuantitatif. Kalau kuantitatif yang seperti apa, modeling dan sebagainya, itu sudah ada semacam indikasi di judulnya, sehingga kemudian itu juga membantu untuk pengelola untuk menentukan ini kira-kira bisa disupervisi atau tidak, ataukah ini lebih tepat di tempat lain untuk ini. Jadi kadang-kadang Anda ditolak bukan karena Anda jelek, tapi memang kadang-kadang di sini tidak ada supervisor yang tepat untuk ini. Jadi jangan dipikir bahwa kalau itu bagus terus pasti masuk, enggak. Nah kalau di sini nggak ada yang bimbing terus mau apa? Karena ya Anda nggak dapat apa-apa nantinya kalau masuk kemudian dibimbing oleh seseorang yang mungkin tidak berkompeten terhadap topik tersebut. Ya. Kemudian kalau abstrak yaitu biasa yang tidak lebih dari 1 halaman dan mensummarize apa yang akan Anda cover di research proposal. Introduction di situ pada prinsipnya Anda menjelaskan tujuan penelitiannya dan yang paling penting kenapa sih ini perlu diteliti. Dan apa nantinya kontribusi penelitian ini terhadap pengetahuan yang sudah ada. Nilai tambahnya apa, nilai plusnya apa. Kalau yang dikerjakan terus apa yang didapatkan. Dan di situ kita menempatkan proposal ini dalam konteks keseluruhan dengan mendiskusikan relevan secara teoritis, secara konseptual, secara praktis, atau secara kebijakan. Dalam konteks-konteks itu, konteks teoritis, praktis, kebijakan, dan seterusnya. Memposisikan ini seperti apa. Dan dalam pendahuluan itu ada semacam review yang sangat singkat, ini bukan systematic review tadi, tapi concise review mengenai literatur yang paling relevan ya, yang sudah diketahui sampai saat ini temuan-temuan utamanya apa, untuk mendemonstrasikan gap utamanya itu apa sih yang mau kita fill gitu, yang mau kita penuhi. Karena kita menulis sebuah penelitian dengan harapan nanti akan menghasilkan sebuah pengetahuan yang itu akan mengisi kesenjangan informasi kan. Jadi kesenjangan informasinya itu di mana yang mau kita isi, itu harus sangat kelihatan di bagian pendahuluan. Ini belum sampai ke literatur review, hanya untuk melihat gap utama yang mau Anda isi di mana. Kemudian kalau masuk ke literatur review, di sini sebenarnya kita melihat demonstrasi dari pengetahuan yang menulis ini pada area yang memang akan diteliti. Seberapa jauh yang bersangkutan itu menguasai literatur-literatur pada subjek area yang memang diusulkan. Jadi dari situ bisa kita nilai dari literatur reviewnya. Jadi di sini Anda harus sangat hati-hati, harus ekstra untuk memastikan bahwa key references, referensi-referensi yang terkini, terbaru, yang terutama itu nggak miss. Gitu. Tentunya tidak mungkin semua literatur bisa Anda masukkan, tapi terutama yang penting-penting jangan sampai itu terlewat, karena itu menunjukkan seberapa Anda serius dalam melakukan literatur review itu, sehingga Anda sudah mempelajari semua referensi-referensi yang terkini, terbaru mengenai itu untuk ininya. Itu literatur review. Kemudian untuk method, ya secara umum intinya adalah menjelaskan
bagaimana Anda akan melakukan penelitian Anda, sedetail mungkin mengenai metodologi yang ingin Anda lakukan dan kenapa Anda memilih, karena selalu ada opsi kan. Tidak hanya ada satu cara untuk menjawab sebuah research question atau mengerti sebuah hipotesis, ada berbagai opsi. Nah, kenapa Anda memilih opsi yang tersebut, rasionalnya harus jelas dan harus spesifik. Jangan hanya mengatakan misalnya kita akan melakukan analisis data kualitatif. Itu sesuatu yang sangat enggak jelas begitu, sangat fake begitu. Tapi pada maksud Anda dengan analisis data kualitatif itu apa? Kalau perlu Anda drop nama software, nama spesifik, entahkah itu content analysis, thematic analysis, grounded theory, whatever, tapi jelas disebutkan di situ. Dan di sini kita menilai ya seberapa jauh penguasaan Anda terhadap metode-metode penelitian di bidang yang ingin Anda pelajari. Di situ kita bisa melihat seberapa penguasaan Anda terhadap research method di situ untuk ini. Ya, jadi kita mulai mengenai kapasitas penguasaan Anda dalam research method itu di sini, di bagian method ini. Jadi akan kelihatan sekali, oh ini sudah sangat kuat atau ini masih sangat lemah, itu kelihatan research methodnya. Jadi bukan hanya masalah proposalnya, tapi itu mencerminkan penguasaan Anda terhadap method. Okay. Terus kemudian di situ juga Anda harus melihat aspek etika, tadi belum disebutkan ya, ethical considerations, terutama kalau Anda di bidang kesehatan, Anda cek ada isu-isu etis apa terkait dengan masalah yang akan Anda teliti dan apa yang harus Anda antisipasi di situ. Tadi juga menyatakan ada bagaimana rencana kerjanya tadi, jadwalnya dan seterusnya dari awal sampai finish. Di sini kita juga akan melihat seberapa kapasitas Anda untuk manajemen proyek. Penelitian Anda adalah sebuah proyek, research project. Proyek itu harus di-manage. Ya. Dan dari situ kita bisa, kadang-kadang jatuh bangunnya itu bukan gara-gara metode, tapi masalah manajemen. Kadang-kadang karena manajemen yang jelek, perencanaan yang jelek, tidak memperkirakan misalnya masalah anggaran dan sebagainya, itu bisa jatuh untuk ininya. Jadi kita bisa melihat di situ seberapa reasonable, seberapa feasible dari segi rencana kerjanya. Penelitian seperti ini Anda rencanakan dalam waktu seperti ini dengan biaya seperti ini, kira-kira masuk akal atau tidak. Itu akan mencerminkan kemampuan Anda untuk project planning, untuk project management, bahwa Anda bisa menerjemahkan itu secara operasional dalam sebuah rencana kerja yang kemudian kita bisa melihat itu feasible atau tidak. Oke. Kemudian references ya. Ini bagian daftar pustaka, nampaknya sepele, tapi ini juga kita lihat referensi itu. Di situ kita dari membaca itu kita mendapatkan semacam gambaran ya, seberapa jauh tadi Anda mengcover literatur-literatur yang sudah ada yang penting-penting ya. Dan pastikan Anda mengutip referensi atau teks yang menurut Anda akan sangat Anda perlukan saat Anda melakukan penelitian atau saat melakukan analisis ya. Itu ada di situ. Dan ingat bahwa ini bukan bibliografi. Bibliografi itu adalah daftar pustaka yang pokoknya didaftar semua. Tapi di sini harus menunjukkan bahwa Anda juga melakukan suatu critical reflection dalam menseleksi referensi-referensi yang paling penting dan paling dibutuhkan. Akan kelihatan sekali. Kadang-kadang semuanya dimasukkan kecuali yang penting. Itu kebalikan dari apa yang kita butuhkan. Kita nggak perlu di situ dimasukkan 200 referensi. Kita nggak mencari itu. Kita mencari apakah semua yang penting itu sudah Anda masukkan. Bisa jadi itu cuma 20, bisa jadi 30, bisa jadi 50, nggak ngerti. Tapi bukan berarti ratusan Anda blekkan semua, malah kelihatan ini tidak ada proses seleksi, tidak ada proses kritis untuk memilih-milih mana referensi yang penting, mana yang tidak. Itu justru kelihatan dari daftar pustakanya. Untuk ini. Oke. Dan yang paling penting tadi ikuti pedoman atau instruksi dari prodi yang bersangkutan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk bagian yang non teknis. Ini teknis perbagian ya. Ada yang kurang jelas dari elemen-elemen tadi? Ya. Dr. Deti menyampaikan kadang-kadang kita merasa ini kita tidak plagiat sebenarnya. Suatu saat karena kita mengambil literatur yang sama atau melakukan systematic review yang sama tentang topik yang sama, kita malah tidak tahu bahwa di bagian dunia lain atau bahkan di Indonesia bagian lain yang ternyata juga ada. Karena kalau kemarin dari topik kemarin
novelty adalah sesuatu yang membedakan cukup signifikan antara tesisnya S2 dengan di S3 gitu. Jadi mohon penjelasan. Ya, novelty atau kebaruan itu pertanyaan dewa gitu kalau dalam ujian. Itu yang selalu harus Anda bisa jawab, kebaruan Anda di mana. Itu biasanya gelagapannya di situ, yang mati kutunya, bingung untuk menjawabnya, ini novelty saya berada di mana. Ada sedikit yang mungkin harus kita bedakan antara originality sama novelty ya, keaslian sama kebaruan. Itu bukan hal yang sama untuk ininya. Kalau keaslian itu sebatas bahwa ini original, dalam arti memang belum dilakukan atau seterusnya. Nah, tapi ini juga ada satu catatannya tergantung pada subjek penelitian Anda ya. Penelitian-penelitian tertentu itu sifatnya sangat kontekstual. Artinya dilakukan di tempat yang lain hasilnya bisa menjadi sangat berbeda. Itu penelitian yang sifatnya misalnya menyangkut masyarakat, lingkungan, kultur, sosial ekonomi, budaya dan seterusnya itu sangat konteks spesifik begitu. Jadi bisa jadi Anda lakukan di satu tempat di negara lain, di negara akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi meskipun telah dilakukan, tapi belum bisa menjawab masalah di tempat yang lain. Penelitian yang lain sifatnya tidak terlalu konteks spesifik. Misalnya Anda berada di lingkungan lab, misalnya itu under control ya, sebagian besar environment-nya. Jadi Anda lakukan di satu lab, di lab yang lain, more or less harusnya hasilnya tidak terlalu berbeda. Jadi itu sangat tergantung pada subjek Anda, seberapa jauh yang bisa kita emphasize terkait dengan originality gitu. Kalau originality adalah sebatas itu. Nah, kalau novelty itu sebenarnya yang dicari adalah lebih ke arah ini inovasinya di mana. Bisa jadi belum pernah ada yang melakukan tapi sudah banyak yang melakukan dan tidak ada unsur inovasi di situ gitu. Dan itu yang membedakan dengan penelitian tesnya S2. Kita nggak terlalu mencari nilai inovasinya. Kalau di S2 itu kan yang penting dia aplikatif, dia menerapkan metode penelitian dan seterusnya. Tapi kalau di sini kita memang mencari nilai inovasinya di mana, itu novelty. Jadi tidak hanya original tapi novel. Novel itu ada aspek inovatif di situ. Ini inovasinya di mana? Kreativitasnya. Di sini Anda dituntut untuk menunjukkan kreativitinya itu berada di mana. Yang pemikiran-pemikiran yang orang lain nggak terfikir begitu. Untuk ini Anda bisa melihat sisi atau sudut yang atau pendekatan yang sebelumnya nggak dipikirkan oleh orang lain, Anda bisa aplikasikan di situ. Bisa ditangkap maksudnya, ya? Itu novelty. Jadi paling gampang Anda mencoba berpikir kira-kira yang belum pernah dilakukan orang, meskipun itu pernah dilakukan, ya, tapi novelty-nya tadi di mana? Kebaruan dari segi pendekatannya atau dari perspektifnya yang beda sekali sehingga itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat novel untuk ini. Baik. Saya masuk ke yang bagian berikutnya, research proposal writing. Nah, ya, jadi untuk proposalnya yang penting di sini kaidah-kaidahnya, ya ini proposal ini harus membantu akademisi untuk bisa menilai suitability atau kecocokan PhD research Anda terkait dengan beberapa poin di sini terkait originality tadi sudah kita bahas, clarity of the argument, argumentasinya. Nah, yang penting yang sekali lagi saya tekankan nomor 3 itu alignment, kesesuaian antara riset Anda dengan expertise available supervisor. Jadi Anda itu punya PR untuk ngecek supervisor di universitas yang Anda tuju. Kalau Anda masukkan itu ke tempat yang di situ supervisor memang nggak ada, ya sudah. Anda buang-buang waktu untuk ini ya. Jadi Anda harus menyesuaikan itu. Jadi nomor 3, yang 1, 2 tidak terlalu susah. Nomor 3 itu yang seringkali tidak disadari oleh banyak calon peserta S3 bahwa mereka bikin sebuah proposal, ide, riset, tapi memasukkan ke tempat yang di situ nggak ada ekspertisnya. Jadi ya orang mengatakan ya maaf, bukan ini jelek, tapi memang tidak bisa diterima, memang nggak ada pembimbingnya, tidak ada profesor yang bisa membimbing ini sehingga tidak diterima. Jadi Anda punya PR untuk memastikan bahwa apa yang Anda usulkan itu sejalan dengan apa yang ada dengan supervisor yang ada di situ. Dan itu juga terkait juga dengan nanti kualitas bimbingan dari supervisor. Supervisor itu akan membimbing Anda dengan jauh lebih passionate juga. Kalau yang diteliti itu sesuatu yang memang sesuai dengan kepentingannya dia juga, sesuai dengan peminatannya dia juga. Ya. Itu beda sekali dengan supervisor yang memang ya sudahlah saya bimbing begitu dengan yang ya ini memang saya juga pengen tahu penelitian ini, memang topik saya juga. Ya, jadi Anda berkepentingan sekali untuk mendapatkan supervisor yang memang juga cinta mati sama topik itu juga. Karena kalau enggak ya Anda cari waktunya susahnya setengah mati untuk dibimbing untuk ininya. Ya. Dan itu menentukan keberhasilan S3 Anda.
proses supervisi itu untuk ini ya. Dan tapi juga harus hati-hati, kadang-kadang Anda menemukan supervisor yang hebat-hebat tapi ternyata sangat super sibuk gitu, sehingga nggak bisa dibimbing juga, nggak ada waktunya. Itu yang Anda harus raba-raba ya, karena itu sangat-sangat menentukan untuk ininya. Dulu waktu saya S3, supervisor saya sangat sibuk, tapi dia luar biasanya, dia menyediakan waktu meskipun waktunya aneh. Jadi saya hanya bisa ketemu dia di atas jam 7 malam. Jadi kadang-kadang di institut itu sudah dikunci pintu semua, saya nggak bisa keluar gara-gara sama dia sampai malam gitu. Pernah saya nggak pernah lupa itu, dia minta appointment ketemu jam 12 malam di sebuah bar di Amsterdam. Itu duduk di bar untuk membahas proposal untuk aneh. Jam 12 malam sampai jam 2 pagi untuk aneh. Tapi dia menyelesaikan waktu. Tapi memang karena dia sangat sibuk, waktunya jadi aneh-aneh seperti itu tadi untuk aneh. Tapi dia konsekuen gitu, karena dia bilang karena dia memang passionate terhadap topik itu ya, meskipun dia sebenarnya sibuk ya dia luangkan, cuman sayanya yang setengah mati kan, jam 12 malam harus ke bar dan seterusnya, pernah lompat pagar karena udah dikunci dan seterusnya. Tapi itu bagian dari dinamika untuk S3, karena Anda juga butuh supervisor yang punya waktu dan memang punya kompetensi dalam hal itu. Okay? Kemudian jadi proposal Anda harus menunjukkan bahwa Anda sudah tahu resource atau sumber daya apa saja yang tersedia di universitas yang Anda tuju. Jadi kenapa Anda memilih untuk menuju ke situ? Misalnya Anda kalau ke arah biomolekuler, Anda harus tahu labnya di situ itu mampu atau tidak melakukan periksa-periksa yang akan Anda usulkan untuk ini. Karena itu menunjukkan bahwa Anda sudah melakukan persiapan gitu, bahwa Anda sudah ngecek bahwa pemeriksaan-pemeriksaan ini bisa dilakukan di lab di universitas tersebut untuk ini ya. Ya, itu harus Anda cek duluan ya. Jadi Anda bisa menyisipkan di situ referensi-referensi, misalnya itu membutuhkan lab kit tertentu atau membutuhkan alat tertentu, dan dari ininya sudah bisa, oh iya dia butuh alat ini, dia butuh ini, dan ini di lab ini ada. Jadi itu mempercepat orang untuk mengatakan iya gitu tuh ininya. Dan juga penting bagi Anda untuk mempelajari paper-paper yang memang ditulis oleh yang Anda tuju sebagai supervisor, supaya Anda bisa memahami apa interest mereka, sehingga mereka akan lebih mengapresiasi dan juga menyetujui apa yang Anda usulkan, kalau memang itu sejalan dengan apa yang mereka kerjakan. Caranya taunya bagaimana? Baca paper-papernya mereka, Google nama mereka, lihat daftar publikasi mereka, pelajari publikasi mereka 10 tahun terakhir, masukkan untuk Anda. Sinkronkan antara proposal Anda dengan apa yang mereka tuliskan ya. Yang jadi masalah sampai saat ini sebagian banyak sekali mahasiswa calon S3 kita yang sama sekali nggak nyambung untuk ini. Jadi tidak melakukan PR tadi, tidak mempelajari di FK UGM misalnya itu pakarnya siapa saja, resource-nya, alatnya, lab-nya, adanya apa saja, sehingga seperti jatuh dari langit gitu untuk ini. Ya kita nggak bisa apa-apa. Ya ditolak. Artinya bukan karena ini jelek dan sebagainya, memang nggak cocok, memang di sini bukan tempatnya, lebih baik di tempat yang lain. Jadi itu PR yang seringkali dilupakan oleh calon S3. Pelajari institusi yang Anda tuju, resource-nya, unit-unitnya, supervisornya, itu harus Anda pelajari. Oke. Ini lebih ke arah hal yang sifatnya teknis, yang memastikan bahwa pertanyaan penelitiannya itu sangat jelas dan sangat persuasif. Ya, itu Anda butuh waktu yang cukup lama untuk betul-betul menghasilkan pertanyaan penelitian yang sangat baik ya. Dan pastikan tadi Anda meneliti departemen atau institusi yang nanti akan Anda tuju supaya memastikan kecocokan ya. Pastikan juga proposal itu, usulan itu rapih, terstruktur, kan dari situ sudah bisa disimpulkan apakah ini nanti akan menjadi S3 yang berantakan atau tidak. Ya kita sudah katakan kemudian dari usulannya saja sudah seperti ini, ya sudah kan, nanti ke belakangnya akan bermasalah. Jadi kita lebih suka mulai dari awal sudah rapi, sudah profesional, sudah sangat serius, sehingga ke belakangnya juga tidak akan banyak masalah. Tapi kalau dari depannya usulannya saja sudah berantakan, ya kemungkinan ke belakangnya juga akan berantakan untuk ini. Pitfall, oke, scope project, passion lagi itu yang tadi saya tampilkan lagi, passion, bahwa pastikan passion itu shine, ya, bahwa itu memang sangat kelihatan dari proposal Anda bahwa Anda memang sangat passion terhadap subjek itu. Nah, ya untuk 10 menit terakhir saya hanya ingin secara cepat saja menunjukkan beberapa mitos-mitos atau kesalahan-kesalahan dalam penulisan untuk usulan S3 ya.
Yang pertama adalah mitosnya itu untuk mencari S3 itu masalah menunggu ada wangsit gitu, untuk ini bahwa Anda duduk di bawah pohon apel terus berharap ada buah apel jatuh seperti zamannya Newton dulu, untuk ini. Itu Anda kejatuhan durian pun nggak akan dapat wangsit apapun gitu, untuk ini. Sudah nggak zamannya lagi seperti itu. Zaman dulu memang belum banyak sehingga memang inspirasi itu bisa jatuh seperti. Kalau sekarang itu bisa Anda dapatkan kalau Anda memang mempelajari banyak literatur, Anda menyelami itu, berdiskusi dengan banyak expert, mengamati banyak masalah di lapangan. Tapi Anda duduk di pohon berminggu-minggu, mau kungkum di sungai berminggu-minggu juga nggak akan dapat. Jadi jangan mengandalkan ini belum dapat inspirasinya, masih menunggu wangsit dan sebagainya. Enggak, ini proses yang sistematis, bahwa Anda harus terjun ke dalam literatur. Satu hal yang ingin saya sampaikan, saya pernah punya satu bimbingan mahasiswa S3 yang kemudian tidak bisa berlanjut karena kelihatan dalam waktu mencari literatur itu dia sangat membatasi pada literatur yang di Indonesia saja. Ternyata itu masalah bahasa Inggris, bahwa yang bersangkutan ada keterbatasan dalam bahasa Inggris ya, dan itu tidak bisa dijadikan menjadi excuse sama sekali. Bahwa tidak bisa jadi excuse bahwa oh ini saya hanya bisa yang Indonesia saja, nggak ada. Itu Anda harus bisa menjangkau semuanya karena ini bukan S2 lagi, jadi harus menunjukkan penguasaan Anda terhadap literatur secara keseluruhan ya. Jadi ini sangat penting dan itu dalam proses untuk mencari ide juga kalau Anda hanya membatasi yang hanya di sini saja itu sangat terbatas ya. Jadi Anda harus menjangkaunya lebih luas untuk ini ya. Kemudian juga seringkali yang kita lihat kalau saat punya beberapa ide, kemudian yang dipilih itu ide yang kayaknya itu lebih aman-aman saja atau yang kayaknya bakal smooth atau mudah-mudah saja untuk ini ya. Itu biasanya kemudian ide yang akan mental karena sudah kelihatan sekali bahwa ya ini suatu yang sangat simple, sangat gampang, sangat boring, tidak ada tantangan di situ untuk ininya. Justru yang dicari di sini justru area-area masalah-masalah yang memang ada tantangannya. Kalau sudah sangat straightforward berarti sudah banyak diteliti, tidak ada hal yang baru di situ. Justru kita cari hutan belantara yang dimana di situ Anda akan jatuh bangun ya. Tapi terus kemudian Anda akan mendapatkan sesuatu yang memang luar biasa di situ dengan melalui hutan belantara tadi, bukan melalui jalan tol. Kalau melalui jalan tol semua orang bisa begitu untuk ininya. Tapi ini justru jalur yang melalui hutan yang kita cari. Jadi jangan menghindari hutan. Jadi Anda cari area-area yang memang nampaknya itu penuh tantangan untuk ini, bukan area yang jalan tol. Yang jalan tol itu bukan bagian dari sebuah gagasan untuk S3. Tapi juga bukan berarti Anda harus memikirkan sesuatu yang bakal dapat Nobel ya untuk ini. Jadi kadang-kadang juga over juga gitu. Jadi menghasilkan sebuah proposal usulan yang itu sangat bombastis, sangat ambisius, luar biasa. Karena bayangannya dengan ini nanti bisa dapat Nobel. Ya. Tidak ada pemenang Nobel yang Nobelnya itu dari disertasi S3-nya. Yakin, Anda bisa cek. Semua yang itu dari hasil bertahun-tahun setelah S3-nya, bukan saat disertasi S3-nya. Einstein E.mc² itu bukan disertasinya Einstein. Disertasinya Einstein nggak ada yang tahu kan, karena biasa-biasa saja. Setelah itu baru untuk ini, baru dia berkarya yang luar biasa. Jadi jangan terlalu over ambitious meskipun memang penuh tantangan, bukan berarti sesuatu yang itu akan merubah dunia gitu untuk ini ya. Kita tidak menuntut Anda sampai change the world dengan satu disertasi, tapi yang penting Anda berkontribusi dan menentukan inovasi-inovasinya. Kemudian juga relief Borobudur, maksudnya cast in stone, maksudnya bahwa apa yang Anda tulis itu tidak cast in stone, bukan sesuatu yang tidak bisa dirubah. Jadi jangan khawatir, seperti yang saya sampaikan tadi, antara proposal saya dengan istilah saya itu 180 derajat berbeda, akan berubah-berubah sambil jalan gitu. Jadi jangan terpaku bahwa ya ini harus seperti ini dan tidak akan bisa berubah dan seterusnya. Itu bisa berubah. Kalau Borobudur memang susah, kalau Anda model nggak bisa itu kan, Anda hapus nggak bisa, tapi kalau proposal Anda kan bisa Anda revisi, bisa ini. Jadi jangan berpikir bahwa itu sesuatu yang permanen, gitu. Itu sesuatu yang dinamis. Justru kalau di S3 itu menjadi sesuatu yang sangat dinamis untuk ini ya. Dan yang ini juga yang kelihatan seringkali usulan-usulan itu kelihatan ini ditulisnya mesti jam 11 malam atau jam 12 malam. Banyak errornya untuk ini ya. Karena seringkali mungkin ya punya banyak kesibukan sehingga sempat nulisnya itu di sela-sela waktunya, setelah semuanya selesai itu sudah jam 11 malam baru nulis. Ya itu kelihatan sekali kok, tulisan jam 11 malam sama jam 9 pagi itu bisa dibedakan untuk ininya ya. Jadi
Jangan mengandalkan waktu-waktu yang tersisa. Kalau Anda memang serius mau S3, you have to make time for it. Tidak bisa itu disisipkan. Ini bukan kerja sambilan. Banyak S3 yang berkepanjangan karena mengira itu bisa sambilan. Tidak bisa. Untuk ini harus mendapat prioritas. Artinya waktunya harus diadakan, nggak bisa disisipkan. Anda nggak bisa 5 menit nulis kemudian ngerjain yang lain, 5 menit nulis ngerjain yang 5 menit nulis yang ngerjain, nggak ada. Itu nggak akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Hasilnya pasti sangat superficial ya untuk ininya ya. Dan sebaliknya juga, tapi juga bukan berarti kemudian Anda kemudian ke kafe pakai laptop, kemudian dengerin musik sambil ngopi-ngopi, menulis, itu juga bunuh diri juga. Meskipun punya waktu, tapi menyediakan waktu 2 jam untuk ke kafe, ke Starbucks sambil duduk di situ sambil dengerin, itu juga nggak akan maju-maju juga untuk ininya. Karena di situ distorsinya luar biasa banyak, karena yang namanya menulis sebuah usulan S3, sebuah research itu deep work, itu suatu kerjaan membutuhkan konsentrasi yang luar biasa. Untuk itu kuncinya itu adalah menghindari distorsi. Itu yang paling susah, karena Anda sudah ketagihan sama distorsi kan. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada macam-macam. Anda rasa nggak bisa hidup tanpa ngecek itu setiap 5 menit begitu kan untuk ini kan. Rasanya ketinggalan begitu untuk ini ya. Begitu itu online semua, Anda masang status nggak ada yang komen, Anda sudah galau duluan gitu loh. Atau ada yang komentari yang negatif, Anda marah gitu. Moodnya hilang semua kan untuknya. Itu sudah berantakan semua. Ya, jadi musuh terbesar untuk menghasilkan usulan yang baik itu sebenarnya adalah distorsi masa kini, sosial media. Yang kita semua sudah ketagihan, bangun pagi yang dilihat itu, mau tidur yang dilihat juga itu juga. Dompet ketinggalan nggak masalah, HP ketinggalan udah bingung kan untuk ya kan, nggak punya charger aja udah bingung, takut kalau nanti mati di jalan tentunya. Nah itu yang harus hati-hati sekali. Jadi kalau memang Anda serius mau menghasilkan sebuah usulan S3 yang baik, hindari hal-hal yang seperti ini, cari waktu yang betul-betul itu masa produktif Anda ya. Dan blok waktu itu, ini nggak bisa dipotong-potong, blok waktu 3-4 jam dan hilangkan semua koneksi tadi sosial media dan sebagainya, Anda konsentrasi penuh di situ. Baru Anda bisa menghasilkan sesuatu yang memang berkualitas. Kalau enggak, forget it. Pasti akan hanya menghasilkan sesuatu yang setengah-setengah yang itu ya tidak akan bisa tembus kalau ada diseleksi. Oke. Nah, saya kira itu catatan yang akhirnya, yang paling penting, yang harapan saya bisa bermanfaat untuk Anda. Ada pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri? Ada yang kurang jelas? Ya, silakan. Nanti sejalan nggak dengan supervisor atau bisa nanti mempengaruhi terima atau tidaknya karena mungkin tidak sesuai dan sebagainya. Nanti bagaimana kami selain mungkin bisa searching dan sebagainya untuk bisa siapa saja sih yang ada di sini, itu apa kita lihat dari kemarin daftar dosen atau dari bagaimana Pak? Atau nanti pada kesempatan yang 3 hari ini kita diperkenalkan beliau-beliau sehingga kira-kira siapa sih nanti yang akan menjadi supervisor kita, sehingga kita paling tidak kan harus menyesuaikan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini sebenarnya yang paling penting ya, Anda semua sudah punya semacam topik kan. Anda semestinya sudah tahu dalam topik itu expert-expertnya siapa saja di Indonesia misalnya. Ada nggak di sini? Itu harusnya Anda sudah bisa, tanpa diberitahu Anda sudah bisa tahu kalau memang Anda sudah serius mempelajari topik tersebut. Artinya dalam Anda mempelajari itu referensi-referensinya Anda dapatkan dari siapa saja, paper-papernya siapa, itu sudah ketahuan kan. Jadi bukan dibalik, bukan masuk ke universitas kemudian metani satu-satu, kemudian topiknya terus kemudian topik saya apa, tapi Anda punya topik, tapi topik itu expert-expertnya berada di mana. Jadi Anda mencari tempat di mana memang Anda bisa mendapatkan expert yang paling depan dalam topik tersebut. Ya, jadi bukan dari institusinya yang ini, ya kita juga punya website dan sebagainya bisa Anda search ya untuk ini ya. Tapi yang lebih penting adalah ya passion Anda dalam bidang apa, terus untuk bidang itu expert-expertnya di sini itu siapa saja. Ya Anda cari beliau-beliau itu berada di institusi yang mana. Anda ikuti mereka di institusi mana, di kota mana dan sebagainya. Bisa jadi di FKUGM, bisa jadi tempat lain. Nggak tahu, tergantung pada topik Anda. Nah baru kemudian Anda fokus pada beliau-beliau ini. Sekarang-karang ini berapa tahun terakhir ini nelitinya apa saja untuk ini, sehingga itu masuk pada agenda penelitian beliau yang kedepannya untuk ini.
Ya, jadi bukan fishing atau mencari cari ikan gitu ya, jaring terus kemudian siapa yang kira-kira cocok, tapi di balik topik Anda apa, expertnya siapa, mereka berada di mana, kemudian akhir-akhir ini mereka neliti apa, sehingga Anda bisa nyantol. Kalau Anda lihat paper-paper mereka, biasanya itu kan ada saran untuk penelitian lebih lanjut. Nah, itu Anda masuknya ke situ sehingga Anda bisa nyambung. Paham maksudnya, Antoine? Oke, waktunya sudah habis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.